Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya bersama LDWG, ya, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran, ya, dalam rangka program mengaji bareng ya, untuk Ustadz, Ustadzah, khususnya Taman Kanak-Kanak Al-Quran maupun Taman Pendidikan Al-Quran Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga para aktivis Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran, ya, di mana saja berada. Pada hari ini ya, saya akan mencoba membahas masalah sholat sunnah rawatib, ya, baik sholat sunnah ba'diyah maupun sholat sunnah qobliyah. Ya. Dan ya, ini sudah saya siapkan PowerPoint-nya ya. Jadi ada pertanyaan ini ya. Pertanyaan datang dari Bu Endah ya, Salatiga. Ya, ini nampaknya diakses juga oleh para aktivis yang ada di Salatiga. Ya. Mas Ustadz nyuwun pirsa yang pakai bahasa Jawa yang indah ini. Hukum badal umroh ingkang piyantunipun sampun sedo kados pundi? Ingkang kaping kalih ugi salat rawatib ba'diyah. Menika langkung utami badal salat wajib lajeng ba'diyah menapa badal salat wajib zikir rumiyin ngantos rampung nembe salat ba'diyah. Nuwun. Lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih atas pertanyaannya ini dan atensinya ya. Dengan datangnya pertanyaan ini maka kita bisa banyak mengambil manfaat ya, baik yang ditanya maupun yang bertanya maupun yang mendengarkan saja. Ya. Dari dua pertanyaan di atas ya, saya akan menjawab lebih dulu mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu tentang sholat sunnah rawatib pada umumnya dan khususnya sholat sunnah ba'diyah. Nanti saya awali dengan mengemukakan pentingnya sholat rawatib, pentingnya wirid, zikir seusai sholat, baru kemudian menjawab pertanyaan. Nah, mengenai pentingnya sholat rawatib ini, ya, perlu saya sampaikan dulu, sholat rawatib ialah sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik sebelumnya yang disebut dengan qobliyah, maupun sesudahnya yang disebut dengan sholat ba'diyah. Jika dilakukan sholat sunnah rawatib ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Berikut ini beberapa keutamaan sholat rawatib yang harus kita tahu. Yang pertama, sholat rawatib itu ternyata sebagai penyempurna sholat fardu. Dalam hadis riwayat dalam hadis riwayat Abu Hurairah, maksud saya, Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim, sesungguhnya perkara pertama dari hamba muslim yang akan dihisab yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti, as-sholatul maktubatu adalah sholat wajib 5 waktu itu. Fa'in atammaha, jika sholatnya sempurna, bagus, ya sudah, bagus berarti. Wa illa, dan apabila tidak bagus, ila maka akan dikatakan, unzuru, lihatlah, hallahu min tatawwu, apakah dia punya sholat-sholat sunnah? Fa'in kana lahu tatawwu, ya, apabila dia punya sholat-sholat sunnah, ukmilatil faridoh, maka sholat fardu akan dilengkapi, akan disempurnakan
min tatawwuhi dari sholat tatawu'nya, dari sholat sunnahnya. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mislu dzalik. Kemudian ya, amal-amal yang fardu yang lain ya juga akan diperlakukan yang demikian itu. Ya, ini terjemahnya ya, sudah saya baca. Hadis tadi adalah riwayat Ibnu Majah. Ya. Kemudian yang kedua, akan dibangunkan rumah di surga. Ada hadis riwayat An-Nasa'i dari Ummu Habibah ya, yang mengatakan sinta asyarata rok'atan. Ada 12 rakaat. Man shallahunna, barang siapa yang mau mengerjakannya, ya mau sholat dengan 12 rakaat itu, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan buat dia rumah di surga, yaitu arba'u rakaatin qabla zuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'atani qabla al-asri, 2 rakaat sebelum sholat asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atani qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau yang dikenal dengan sholat fajar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yang ketiga adalah diharamkan masuk neraka. Ini hadis Nabi mengatakan di riwayat At-Tirmidzi. Ya. Man hafadhu ala arba'i raka'atin, barang siapa yang mau menjaga, memelihara atau selalu mengerjakan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan dia atas neraka. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, ya, lebih baik dari dunia dan isinya, yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rokaatal fajri, 2 rakaat sholat fajar itu khairun minat dunia, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Ya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah wirid atau zikir. Yang jelas tadi hadis-hadis tentang sholat rawatib itu banyak ya. Jadi banyak ditemui, tadi hanya sebagian dari yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke masalah wirid atau zikir. Dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytumus sholata, apabila salat sudah ditunaikan, fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Fa idza ma'nantum, apabila sudah aman ya, keadaan sudah aman, ini ada kaitannya dengan sholat khauf ya. Faqimus sholah, maka tegakkanlah sholat seperti biasa ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin termasuk kewajiban yang waktunya sudah diatur. Ya. Jadi dari ayat itu jelas ya, kita diperintahkan untuk berbanyak zikir kepada Allah ya. Kemudian ini ada hadis Nabi juga ya, man sabbahallaha, barang siapa yang mensucikan Allah, membaca subhanallah fi tuburi kulli sholatin, dalam selesai tiap sholat, salasan wa salasina, 33 kali, wa hamidallaha, dan membaca alhamdulillah salasan wa salasina, 33 kali, wa kabbarallaha, dan membaca takbir Allah akbar salasan wa salasina, 33 kali, wa tilka tis'atun wa tis'una, maka total jumlahnya menjadi 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, dan untuk menyempurnakan
menjadi 100, ia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Hufirat, maka akan diampuni khotoyahu, dosa-dosanya. Wa in kanat, walaupun keadaan dosanya itu misla zabatil bahri, bagaikan buihnya lautan. Ya, maksudnya sangat banyaknya. Ya. Ini terjemahnya, tadi sudah saya baca. Hadis itu adalah riwayat Muslim, ya, hadis nomor 597. Tentang keutamaan membaca ayat kursi, ini Rasulullah juga bersabda, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, fi duburi kulli sholatin, di seusai tiap-tiap sholat waktu batin 5 waktu, ya, sholat fardu, lam yamna'hu, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencegah dia min duhulil jannah, dari masuk surga, illa ayyamuta, kecuali ia mati. Maksudnya memang sebelum ia mati nggak akan bisa masuk surga. Yang mencegah orang masuk surga itu apa? Tidak mati. Nah, begitu dia mati, maksudnya maka ya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah dia masuk surga. Hadis riwayat An-Nasai, ya, dalam kitab Sunanul Kubro. Luar biasa ini, ya, ayat kursi. Ya. Nah, sekarang masuk ke menjawab pertanyaan tadi itu. Mana yang harus didahulukan? Sholat rawatib ba'diyah ataukah wiridan dulu? Ya. Ternyata masalahnya adalah ini beberapa keadaan yang menyertainya. Pertama, ketika sedang kebelet, kebelet BAK, buang air kecil, dan BAB, buang air besar, maka yang lebih afdol adalah BAK dan BAB dulu. Begitu, ya. Ini tidak hanya dalam sholat sunnah, sholat fardu pun seperti itu. Ya. Rasulullah bersabda, la sholata fi hadratit ta'am, ya. Tidak ada sholat di depan makanan. Jadi kalau sudah tersedia makanan, di dalam makanan, dan waktunya belum mendesak, ya, maka makan dulu, begitu. Wala huwa yudafi'ul akhbasan, dan tidak sempurna juga apabila dia menahan dari 2 khubus, yaitu apa? BAK dan BAB, ya. Buang air kecil maupun buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Keadaan yang kedua, ya, jika tidak ada masalah, ya, tidak kebelet apapun, maka afdolnya adalah baca wirid dahulu, baru sholat sunnah rawatib. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilang sorofa, apabila sudah selesai min sholati, dari sholatnya, istighfaro, maka Rasul, ya, membaca istighfar salasan 3 kali, waqala, dan dilanjutkan dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ini teksnya memang macam-macam ini, ya. Ini hadis ini cukup pendek ini. Allahumma, ya Allah, antas salam, engkaulah keselamatan, wa minka, dan darimulah assalamu, keselamatan, ya kan. Tabarakta, maha suci engkau, ya Allah, ya, maha yang penuh rahmat, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Ini hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan inna Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amarona, memerintahkan kepada kami para sahabat, bidzalika, dengan yang demikian itu, maksudnya untuk wiridan dulu, ya. Allah tu sholatun bi sholatin, ya, agar apa? Agar tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lain. Maksudnya sholat fardu langsung disambung sholat sunat, ya. Hatta natakallama au nahruja, sehingga saya atau kami, ya, berkata-kata atau kami keluar. Jadi jangan sampai kita
menyambung sholatnya. Begitu sholat fardu langsung sholat sunat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, ya, jika setelah sholat fardu ternyata ada acara yang mendesak, tentu boleh saja langsung berdiri lagi untuk sholat sunnah rawatib. Dan wirid atau zikir setelahnya pun masih tetap disunahkan dibaca. Ya. Bahkan seandainya BAB atau BAK, ya, atau makan dulu baru wirid juga tidak mengapa. Hanya saja tidak afdol, begitu ya. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ya, ini wan sirafuhu la yunafi nadbat dzikri. Ya, saya baca terjemahnya aja ya, biar cepat. Artinya, perginya dia dari tempat sholat tidaklah menghilangkan kesunahan berzikir setelah sholat. Karena dia melaksanakannya masih pada tempatnya, yakni saat selesai sholat. Dan diambil dari perkataan Rasul setelah selesai sholat. Dia tidak kehilangan kesunahan wirid tersebut dengan melaksanakan sunnah rawatib. Yang hilang hanyalah kesempurnaan pahalanya saja, bukan selainnya. Ya, jadi memang jadi kurang afdol saja, tapi tetap boleh. Ya, ini ada catatan tambahan ya, juga saya tambahkan bahwa sholat sunnah rawatib itu sebenarnya tetap lebih baik dikerjakan di rumah, walaupun kalau di masjid boleh saja, ya. Namun kalau dikerjakan di rumah, baik qobliyah maupun ba'diyah, tetap lebih baik di rumah. Nah, yang qobliyah ini khusus kalau misalnya ke masjid, kemudian kalau sholat dulu di rumah nanti akan ketinggalan, ya, mendapatkan shaf yang pertama, maka ya silakan aja dikerjakan di masjid. Kemudian menempatkan diri di shaf pertama, lalu mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Itu lebih baik ya, daripada nanti di rumah akan kehilangan kesempatan mendapatkan shaf yang pertama, begitu ya. Ini hadis dari ya, dari Sa'id ya, bin Ishaq bin Ka'ab ya, bin Ujrah an abihi an jadbihi ya. Dari bapaknya, dari kakeknya, qala ya, shollan nabiyyu fi masjidin. Shollan nabiyyu fi masjidi Bani Abdil Ashhal, begitu. Nabi SAW sholat di masjid Bani Abdil Ashhal al-Maghriba, sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, faqama nasun yatanaffaluna. Para manusia berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah. Faqala Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bihadhis sholah fil buyut. Hendaklah kamu mengerjakan sholat ini di rumah. Begitu, ini anjuran Nabi. Jadi sholat sunnah ba'diyah itu di rumah. Ini ya. Dan juga ada hadis Nabi an Zaid bin Sabit anin Nabi ya. Dari Nabi qala bersabda, afdhalu sholatikum, sebaik-baik sholatmu fi buyutikum, di rumahmu, illal maktubah, kecuali sholat fardu, begitu ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Aisyah ya, dalam kitab Musnadnya Ahmad, Nabi bersabda, shollu fi buyutikum, sholatlah kamu, yang maksudnya sholat sunnahnya kamu, ya, wala taj'aluha ya, fi buyutikum, di rumahmu, wala taj'aluha, dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu, ya, alaikum, untuk kamu, kuburan, bagaikan kuburan. Ya, kuburan kan nggak ada sholat ya, sholatnya orang sudah meninggal. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan kalau rumah kok tidak pernah digunakan untuk sholat, nah, sholat sunnah, maka penghuninya itu sudah bagaikan mayat, gitu nih ya. Ya. Terkait keutamaan sholat sunnah di rumah, Al-Azim Abadi menjelaskan, yakni lebih utama sholat sunnah di rumah karena menjauhkan dari sifat riya dan mendekatkan pada keikhlasan kepada Allah. Selain itu, sholat sunnah di rumah juga dapat memberikan kemakmuran dari berkahnya makanan sehari-hari.
Jadi rumahnya menjadi rumah yang berkah. Ini kata Al-Azim Abadi. Ya, sangat menarik ini ya. Namun tidak semua sholat sunnah dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Untuk syiar Islam ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan di masjid atau di tanah lapang. Yaitu apa? Yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, sholat gerhana, dan juga sholat istisqa. Ya, ini disunnahkan untuk dikerjakan di masjid ataupun di tanah lapang. Wahada kata dia, wahada amun li jami'in nawafili was sunani. Ya, ini maksudnya sholat sunnah di rumah itu umum untuk semua sholat sunnah ya, termasuk sholat sunnah rawatib ya kan. Illan nawafilil lati min syiaril Islam, kecuali sholat sunnah yang diperuntukkan untuk syiar Islam. Kalau Id, ya, seperti sholat Id, wal kusufi, sholat gerhana, wal istisqa, dan sholat minta hujan. Ya. Nah, ini sumber yang saya baca, ya, nanti bisa dicek langsung ke sumber-sumber ini. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau ada pendapat yang lain, marilah kita berlapang dada, karena memang ini masalah fikih ya, kadang-kadang banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.